Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita dan PM257831336. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, perangkat lunak. Perangkat lunak adalah program atau instruksi yang digunakan komputer untuk menjalankan tugas tertentu. Software tidak berbentuk fisik, tetapi dapat disimpan dan dijalankan di komputer atau di perangkat digital. Jenis-jenisnya perangkat lunak ada sistem operasi, aplikasi, perangkat lunak pemrograman, embedded software. Fungsi utama software itu yang pertama mengendalikan perangkat keras, menjalankan aplikasi, membantu pekerjaan pengguna, dan mengelola data dan sistem. Yang kedua, rekayasa perangkat lunak adalah proses sistem untuk merancang, membuat, menguji, dan memelihara perangkat lunak agar berkualitas dan sesuai kebutuhan pengguna. Tujuan RPL-nya menghasilkan software berkualitas, mengurangi error, menghemat waktu dan biaya. Yang keempat, selanjutnya mempermudah perawatan dan pengembangan. Tahapan utama RPL yaitu yang pertama analisis kebutuhan, kedua perancangan atau desain, ketiga implementasi atau coding, nomor 4 pengujian atau testing, yang kelima deployment, lalu yang terakhir pemeliharaan maintenance. Lalu yang kedua, proses rekayasa perangkat lunak adalah rangkaian-rangkaian yang dilakukan untuk mengembangkan perangkat lunak agar berkualitas sesuai kebutuhan pengguna dan mudah dipelihara. Yang pertama, analisis kebutuhan, menentukan apa saja yang dibutuhkan pengguna dan sistem, menghasilkan dokumen kebutuhan atau SLS. Kedua, perancangan atau desain, membuat rancangan sistem seperti arsitektur, alur program, dan database dan tampilan antarmuka. Yang ketiga, implementasi atau coding, menuliskan kode program sesuai desain menggunakan bahasa pemrograman. Yang keempat, pengujian atau testing, menguji sistem untuk memastikan tidak ada error dan sesuai kebutuhan. Yang kelima, deployment, mendistribusikan atau memasang software agar dapat digunakan pengguna. Yang keenam, pemeliharaan atau maintenance, melakukan perbaikan, update fitur, dan peningkatan performa setelah software digunakan. Lalu yang ketiga, analisis dan desain sistem. Yang pertama, analisis sistem. Analisis sistem adalah tahap untuk mengumpulkan, mempelajari, dan memahami kebutuhan pengguna serta bagaimana sistem saat ini bekerja. Tujuan analisis sistem ini yang pertama menunjukkan kebutuhan pengguna dan sistem. Yang kedua, mengidentifikasi masalah pada sistem lama dan menentukan solusi yang tepat. Lalu, kegiatan utama analisis yang pertama, wawancara, observasi, analisis proses bisnis, dan identifikasi input proses output. Yang kedua, desain sistem atau sistem desain. Desain sistem adalah proses membuat rancangan tentang bagaimana sistem akan dibangun berdasarkan hasil analisis. Tujuan desain sistem yaitu yang pertama, menentukan struktur sistem dan menentukan cara kerja tiap komponen, lalu menyusun blueprint sebelum coding dimulai. Hasil desain umum. Desain yang pertama itu desain arsitektur sistem atau flowchart atau DVD atau UML. Yang ketiga, desain database atau ERD. Yang keempat, desain antarmuka atau UI UX. Kesimpulannya, analisis sistem fokus pada apa yang dibutuhkan, sedangkan desain sistem fokus pada bagian sistem akan dibangun. Keduanya merupakan tahap penting sebelum pengembangan perangkat lunak. Lalu yang keempat, SDLC atau Software Development Life Cycle. SDLC adalah proses atau tahapan yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak untuk memastikan software dibuat secara terstruktur, berkualitas, dan sesuai kebutuhan pengguna. Tahapan pertama yaitu analisis kebutuhan,
kedua perencanaan desain, yang ketiga implementasi coding, yang keempat pengujian testing, yang kelima deployment, yang keenam pemeliharaan atau maintenance. Kesimpulannya, SDLC membantu tim pengembangan membuat perangkat lunak dengan lebih efisien, terkontrol, dan berkualitas tinggi melalui tahapan yang jelas. Lalu yang kelima, rekayasa perangkat lunak dan pemrograman terstruktur. Yang pertama, pengertian rekayasa perangkat lunak atau RPL. Rekayasa perangkat lunak adalah proses sistematis dalam mengembangkan dan mengoperasikan memelihara perangkat lunak dengan kualitas tinggi. Tujuan utamanya adalah membuat perangkat lunak yang andalan, efisien, mudah digunakan, dan mudah dipelihara. Fokus utama RPL yang pertama perencanaan pengembangan, analisis kebutuhan, perancangan sistem, dan implementasi kode. Yang kelima pengujian, yang keenam pemeliharaan jangka panjang. Yang kedua, apa itu pemrograman terstruktur? Pemrograman terstruktur adalah teknik penulisan program dengan menggunakan alur logika yang jelas dan terurut, biasanya dengan membagi program menjadi blok-blok kecil atau prosedur atau fungsi. Lalu, hubungan RPL dan pemrograman terstruktur yaitu digunakan untuk membuat kode lebih rapi, terorganisasi, dan mudah dipelajari. Lalu yang keenam, rekayasa perangkat lunak pemrograman berorientasi objek. Yang pertama, pengertian rekayasa perangkat lunak. Perangkat lunak adalah proses terstruktur dalam merancang, membangun, menguji, dan memelihara perangkat lunak agar berkualitas, efisien, dan mudah dikembangkan. Dalam konteks OOP, RPL menggunakan konsep objek untuk memodelkan sistem secara lebih alami dan modular. Yang kedua, apa itu pemrograman berorientasi objek? OOP adalah paradigma pemrograman yang menggunakan objek sebagai dasar penyusunan program. Objek ini memiliki atribut data dan metode atau perilaku. Tujuannya mempermudah pengembangan software yang kompleks dan memperbaiki modularitas, memudahkan pemeliharaan dan pengembangan jangka panjang. Yang ketiga, konsep utama OOP. Yang pertama, kelas. Yang kedua, objek. Yang ketiga, enkapsulasi atau enkapsulasi. Yang keempat, pewarisan. Yang kelima, polymorphism. Yang keenam, abstraction. Lalu kelebihan OOP yaitu program lebih mudah dipahami, struktur lebih rapi dan modular, mudah diperbarui dan dikembangkan, mengurangi duplikasi kode, efektif untuk proyek software besar. Yang ketujuh, kekurangan OOP butuh pemahaman mendalam, bisa lebih lambat dibanding pemrograman prosedural. Struktur program di awal cenderung lebih kompleks. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, pengertian UML. UML adalah bahasa pemodelan standar yang digunakan untuk menggambarkan, merancang, dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak. UML membantu pengembangan memahami alur kerja, struktur sistem, serta interaksi antar komponen sebelum program dibuat. Tujuan UML: memvisualisasikan desain sistem secara jelas, memudahkan komunikasi antar tim atau analisis, programmer, tester, terus mengurangi kesalahan dalam pengembangan, menjadi dokumen hasil yang rapi dan mudah dipahami. Lalu jenis diagram UML. UML memiliki banyak diagram, namun umumnya dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama, struktur diagram. Lalu yang kedua, behavioral diagram. Contoh singkatnya, contoh use case diagram sederhana, yaitu dapat login dan lain-lainnya. Kelebihannya yaitu mempermudah analisis dan desain sistem, menjadi dokumentasi standar industri, memperjelas alur kerja dan struktur software, dan mendukung pengembangan berbasis objek. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
gitu.